Sebelumnya saya mohon maaf karena kita beda agama. Saya ingin mempertanyakan apakah Yesus Tuhan Mbak yang Mbak ini ya yang Mbak percayai ya. Apakah Tuhan Mbak itu mempunyai ibu bapak? Kalau Mbak tadi mendengarkan yang barusan bertanya juga itu kan yang ditanyakan sama saya sudah jawab pakai data dan dalil di Wahyu 19 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kemudian juga di Kolose 1 ayat 16 sampai 17, Dia adalah Sang Pencipta segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Nah, itu sudah menjawab. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Setahu saya, agama saya di Islam, Tuhan itu sang pencipta adalah tunggal, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan Tuhan itu satu, Tuhan Maha Esa, Maha Pencipta segala-galanya. Itu di agama kami. Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Dan Tuhan tidak mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Tapi saya tadi mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai bapak. Yesus itu anak bapak. Apakah benar? Di mana saya katakan Tuhan Yesus itu anak bapak? Yesus itu mempunyai Allah di atasnya. Itu bapaknya Yesus. Apakah benar? Nggak benar. Tidak benar. Iya. Saya ingin bertanya lagi, kenapa Mbak yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Oke, mantap pertanyaannya nih. Tapi begini Mbak, karena di dalam pertanyaanmu ini ada jawabannya juga. Kalau boleh saya bertanya Mbak, karena tadi kan saya nggak bertanya tentang imanmu, namun Mbak menjelaskan kepada saya tentang siapa Tuhanmu. Iya. Dia adalah Maha Pencipta segalanya, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Iya. Kenapa kamu sangat begitu yakin Mbak kalau Dia adalah Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang? Apakah ada buktinya Mbak? Ada. Dia Apa itu? adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau kita berdoa kepadanya mohon ampun, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Sudah ada buktinya Mbak? Ada. Ya, di mana buktinya? Datanya? Datanya itu yang saya bilang tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau kita mau meminta kepadanya, meminta ampun kepadanya, maka Allah akan mengampuni kita. Iya, sudah ada kah buktinya Mbak kalau Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun? Ada Mbak. Kita lihat aja dari kehidupan kita. Apabila kita tenang dalam beribadah, apabila kita mempercayainya, maka Allah dari situ kita bisa menilai orang adalah orang yang diampuni oleh Allah, hamba yang memang hamba terpilih. Kalau dia tenang beribadah, itu artinya dia Maha Pengampun. Ya. Mbak, mohon maaf Mbak. Kalau hambanya beribadah dengan tenang, mengikuti ajarannya, dia berkelakuan baik, dia senang beribadah, berbuat baik, segala-galanya, itu Allah mengampuninya atas segala dosa-dosanya. Mbak, mohon maaf Mbak, kalau itu ukuran suatu Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketika tenang beribadah, melakukan kebaikan, saya kasih tahu sama Mbak,
orang yang melakukan pesugihan aja, Mbak, bertapa di gunung, ya, di Gunung Kawi, gak usah sebut Kawi, sorry, ya, di gua, Mbak. Itu dengan tenang dia di sana bertapa, ya, meminta kekayaan dari iblis. Tahu nggak apa disuruh iblis itu, Mbak? Disuruh melakukan kebaikan apa itu? Memberikan hartanya kepada orang lain, Mbak. Jadi apakah itu bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak menyuruh orang itu musyrik, dan tidak menyuruh betapa, dan tidak menyuruh pesugihan, dan tidak menyuruh hal-hal yang mistik, hal-hal yang menyimpang daripada agama. Tidak menyuruh seperti itu. Iya kan, karena tadi Mbak bilang bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang itu dan Maha Pengampun, tenang beribadah, terus melakukan kebaikan. Nah, kalau dari situ ya barometer apa yang kamu sampaikan, orang yang meminta kekayaan dari iblis bertapa di gua juga itu tenang. Dengan tenang dia bertapa ke dalam kesunyian, gak ada yang mengganggu. Terus disuruh iblisnya juga dia harus memberikan banyak memberikan harta gitu kan, memberikan banyak, membantu orang lain. Maaf Mbak, Mbak tadi cernakan saya bilang tadi tenang beribadah bukan tenang bertapa, Mbak. Iya tahu, maksud beribadah sama bertapa itu beda, Mbak. Beribadah itu menyembah selain daripada Allah. Kalau bertapa itu dia menyembah setan dan jin, dan kita tidak tahu agamanya itu apa yang bertapa itu. Siapa yang bertapa itu bisa saja selain daripada agama Islam ada juga yang bertapa, Mbak. Kamu ngerti nggak maksud saya? Itu kan bisa seseorang mengklaim, ya, itu Tidak kan bisa diklaim klaim sepihak gitu. Tidak bisa diklaim, Mbak, selain ibadah ibadah dan pesugihan itu sangat berbeda, Mbak. Ibadah itu menyembah Allah, tapi kalau betapa itu menyembah jin dan setan. Oke, ya udah kalau Mbak perbuatan musyrik dan agama kami melarang itu musyrik. Iya, oke, kalau itu nggak bisa kamu pahami, semua agama juga mengajarkan Mbak untuk beribadah, ya. Itu menurut dengan agama tenang. masing-masing, Mbak. Iya, dengan tenang dan juga melakukan kebaikan, ya kan? Itu hal umum, Mbak, yang semua diajarkan di agama masing-masing. Nah, yang saya tanyakan, Mbak, saya pertanyakan bukti ke Tuhanmu Mbaknya. itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun, apa bukti realnya, Mbak? Saya kan udah bilang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu di situ aja kita udah menggarisbawahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa itu? Maha Pengasih, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Itu udah dirangkup di situ, Mbak. Nah, sekarang saya bertanya sama Mbak, Tuhan Mbak tadi mempercayai Tuhan Yesus, Mbak, kan? Apa buktinya Mbak Maha Pengampun Tuhannya? Oke. Jadi gini, Mbak. Kalau dalam Alkitab itu ya seperti ini contoh bukan contoh ya. Oke. Bahwa Tuhan Yesus itu Maha Penyayang. Sebentar ya. Di Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya. Oke, saya bacakan dulu ayatnya ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mbak cantik, ini kan firman Tuhan. Artinya masih teori. Nah, pembuktiannya mana? Itu yang tadi saya katakan, yang saya tanya, kan kamu bilang Tuhanmu itu Ar-Rahman, ya, Dia adalah pengasih dan penyayang. Itu kan teori, Mbak, ucapan. Nah, pembuktiannya mana? Nah, di sini, Mbak, tapi nggak usah kamu jawab, ya. Saya sudah tahu, ya. Maksudnya nggak usah kamu jawab, biar saya jelaskan aja. Di sini firman Tuhan di Mazmur 103 bahwa Dia Maha Pengampun. Dia yang menebus kita dari lubang kubur, ya. Itu dibuktikan melalui perbuatannya, Mbak. Bukan sebatas ucapan, bukan sebatas teori, tapi ada praktikalnya. Nah, di mana Tuhan Yesus itu mengampuni segala kesalahan kita dan yang menebus hidup kita dari lubang kubur? Yaitu di Matius 26 ayat 28. Tuhan Yesus berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika itu, ya, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan tetelestai. Artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Sehingga di 1 Petrus 3 ayat 18, ya, ketika Dia mengalami kematian, Dia turun ke alam maut. Di alam maut Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, ya, menyatakan kemenangan. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga membangkitkan mereka, ya, yang di alam kubur itu, yang di alam maut, dibangkitkan Tuhan Yesus, yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika Tuhan Yesus bangkit, banyak kuburan terbuka dan mereka juga bangkit. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, ke dunia, ke bumi paling bawah, Dia juga membawa tawan-tawanan ke tempat tinggi, yaitu surga. Dan Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi ada, Mbak, praktikalnya. Ada buktinya. Bentar. Saya hargai penjelasan Mbak. Ya, sebentar dulu, Mbak. Ya, sebentar, Mbak. Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur, yaitu alam maut, dibuktikan melalui perbuatan, dibuktikan melalui karyanya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit untuk kita karena begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti itu buktinya. Itu bukti Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang saya tanyakan dari kamu, ya kan? Di mana buktinya Tuhanmu itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun? Mbak, ini saya jelaskan sekali lagi. Saya tadi udah bilang cuman 2 kalimat, karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada praktikum. Karena Tuhan kami tunggal satu, tidak perlu mempraktekkan. Cukup, itu bukan teori, Mbak, tapi itu adalah yang diturunkan atas namanya yang memang suci, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pegangan dari situ aja udah ada Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Mbak. Kan tadi Mbak bilang Tuhan Mbak menebus dosa-dosa hambanya, ya kan? Menebus dosa-dosa hambanya, itu yang ditebus kemana, Mbak? Sedangkan dia Mbak akui dia itu Tuhan. Terus Dia menebus dosanya itu kemana? Kalau memang ini logika ya, Mbak,
ini mohon maaf, ini logika saya. Logika ya Mbak, kalau memang Tuhan, dia memang Tuhan tunggal, dia memang Tuhan pencipta, dia maha segala-galanya, dia tidak perlu menebus dosa ke siapapun, karena memang dia Tuhan, dia langsung mengampunkan dosa hambanya. Dan dia tidak perlu menebus, membuktikan, karena memang dia itu Tuhan. Nah, karena Tuhan, kalau misalkan menebus dosa, berarti logika di atas Tuhan ada Tuhan. Berarti dia menebus dosa hambanya kepada Tuhan yang di atas dia. Nah, seperti itu. Dan Tuhan tidak berbentuk manusia, dan Tuhan tidak mati, dan Tuhan tidak bernyawa, dan Tuhan tiada ruh. Yang menciptakan ruh itu adalah Tuhan kepada manusia. Manusia itu bernyawa, setiap yang bernyawa mempunyai ruh. Setiap yang ada ruh itu bernyawa. Setiap ruh dan bernyawa berarti dia manusia, dan dia adalah ciptaan Tuhan. Dan di atas Tuhan berarti dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak. Sudah, Mbak? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Artinya yang saya sampaikan dari tadi ya, mohon maaf, yang saya tanya, di mana buktinya Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Semua hanya teori ya, tidak Bukan ada teori, Mbak. pembuktiannya. Bukan. Itu Oh, istilah. kalau tidak teori saja, di mana pembuktiannya? Itu istilah bahasa Mbak, teori. Istilah dalam agama Mbak mungkin itu teori. Ya itu kan bukan. Enggak, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan teori, Mbak. Bukan. Itu bukan teori. Praktikalnya mana? Mbak, kalau kita Tuhan yang sebenar-benarnya tidak perlu membuktikan, karena memang Tuhan itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tuhan itu mengetahui apa yang kita perbuat. Dan ini gimana sih, Mbak? Mohon maaf, Mbak ngerti nggak perbedaan teori dan praktek? Mbak, di dalam agama tidak ada teori dan tidak ada praktek. Tidak ada iya teori kan di dan tidak ada sini praktek. Cuma kan manusia yang berteori dan cuma manusia yang berpraktek, Mbak. begini, ketika dikatakan dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada nggak buktinya? Mbak, saya tadi udah bilang, Mbak, itu pegangan umat Islam kami. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu udah cukup, Mbak. Maha Pengasih, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu sudah Contoh gini, Mbak, ya kan? Kami tidak bisa memberi contoh karena Tuhan kami bukan Enggak, manusia. aku nggak contohin Tuhanmu. Contohnya begini, Mbak, ya. Kamu punya pasangan, Mbak sudah menikah belum? Sudah. Maaf, sudah. Ya, ini ada contoh ya. Suamimu bilang gini, istriku Nita, aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta sama kamu gitu kan. Dia selalu ngomong gitu. Tapi setiap hari dia di rumah duduk aja, nggak ngelakuin apa-apa. Dia nggak pergi mencari nafkah untuk diberikan kepada kamu. Dia nggak memberikan kamu nafkah lahir dan batin. Itu betul cinta nggak? Apa cuma teori doang? Itu sifat manusia, Mbak, yang seperti saya bilang tadi, yang mempunyai teori dan praktek itu sifat manusia. Ternyata dia nggak ngerti, teman-teman. Bukan nggak ngerti, Arti Mbak. hanya ucapan Bukan saya, doang bukan. dan tidak disertai dengan Bukan saya perbuatan. yang nggak mengerti, Mbak, tapi Mbaknya yang kurang paham agama kami. Jadi tidak bisa kita mengejas satu sama lain agama. Mbak cukup mengerti Bukan saja. saya ngejas, supaya kamu tahu perbedaan mana yang cuma gombal teori dan tanpa disertai perbuatan. Mbak, Yang seperti tadi ketika suamimu bilang, Nita istriku, saya itu sangat cinta sama kamu, saya itu sangat sayang sama kamu. Tapi kerjanya di rumah cuma duduk, nggak ngapa-ngapain, cuma main game, ya kan? Dia nggak mencari nafkah, dia nggak perhatiin kamu, dia nggak beliin kamu baju, dia nggak cari kamu duit, dia nggak memberikan kamu nafkah lahir batin. Itu bukan cinta, Mbak. Itu Mbak, cuman Mbak cuma ucapan perlu, saja. Mbak cuma perlu pembuktian dari agama lain selain agama Mbak. Kita beda agama, Bukan. Mbak. Mbak punya agama yang berteori, kami tidak punya agama yang berteori. Kami Tuhan, memang Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Oke, Penyayang, gini saja. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mbak, Iya. Tuhan Mbak mempunyai, Mbak kepercayaan diri sendiri. Tuhan Mbak mempunyai teori. Tuhan Mbak mempunyai praktek karena Tuhan Mbak manusia.
Tuhan itu kan kami dia bilang. tidak mempunyai Oke. sifat manusia, karena Tuhan kami itu memang sang pencipta manusia. Tapi kalau kita memang punya teori dan praktek, itu hanya sifat manusia. Itu dia, Mbak. Kalau memang Tuhanmu itu bukan manusia, mana buktinya dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun? Kan saya udah bilang tadi, Mbak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memang terlalu syukar, teman-teman. Syukar sekali. Bukan Tapi nggak apa-apa, suka, begini. Mbak. Itu Begini, Mbak. memang ajaran kami. Oke, Pegangan iya. kami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, Beda Mbak. dengan agama Mbak. Mbak mempunyai praktikum. Mbak mempunyai teori di Tuhan Mbak. Iya, makanya dengar dulu, Mbak. Bentar, dengar dulu, Mbak. Iya, Penjelasan bentar, dulu, nggak penjelasan. bisa. Karena kamu kebanyakan teori mulu. Hanya teori saja, tapi nggak ada pembuktian. Biar saya luruskan ya. Tadi kamu bilang, karena Tuhan kalian manusia, karena Tuhan kalian begini. Mbak itu hanya bisa menghakimi Tuhan kami. Tapi yang saya tanyakan satu pun nggak ada yang bisa kamu jawab gitu. Nah, dengar ya, gini ya. Oke, kalau di imanmu begini, Mbak, bentar, Mbak. Oh alah, Mbak. Mbak, saya lagi mute kamu loh, Mbak. Mbak cantik, saya lagi mute. Begini, tapi nggak apa-apa, Mbak. Kalau Mbak nggak bisa memberi jawaban, nggak apa-apa. Saya akan luruskan yang tadi ya. Kepada siapa Tuhanmu menebus kalian? Ya kan? Sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan menebus dosa ya, tapi menebus manusia berdosa. Dari siapa? Ini saya jelaskan ya, Mbak ya. Kalau Tuhan Yesus itu memang dia itu bukan hanya sebatas pengakuan, Mbak. Jadi Tuhan Yesus mengaku dia Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, disertai dengan perbuatan dan karya-karyanya yang dahsyat dan ajaib. Bukan sebatas pengakuan, Mbak. Kalau hanya ngaku-ngaku, akulah Tuhan, akulah yang Maha Kuasa. Firaun juga ngaku Tuhan, minta disembah, tapi apakah dia terbukti Tuhan? Tidak. Jadi begini, Mbak ya, Tuhan Yesus menebus manusia berdosa dari siapa? Ini saya jelasin ya, Mbak. Tuhan Yesus Kristus itu menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena apa? Ya, Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Lalu kenapa manusia, Adam dan Hawa dan semua keturunannya kembali menjadi debu tanah dan rohnya masuk ke alam maut? Alam maut itu nyala api ya, yaitu Lukas 16. Di sana terdapat kesengsaraan dan penderitaan. Kenapa manusia mengalami kematian, teman-teman? Ada dasarnya. Tuhan Yesus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Lalu kenapa manusia mengalami kematian? Tuhan Yesus juga ada hukum, ada perintah atau larangan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17 sampai Kejadian 16, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Oke, Mbak, izinkan sebentar saya jawab ya, sedikit ya. Oke, karena kan tadi kamu bertanya Tuhan Yesus menebus manusia itu dari siapa? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Suaranya nggak kedengaran, Mbak? Bukan dari siapa, tapi kepada siapa Tuhan. Iya, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada hukumnya sendiri. Oke, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan berfirman seperti ini ya. Tuhan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada hukum, ada larangan. Tuhan Yesus ya berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada makannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa melanggar cantik. Di Kejadian 3, datang iblis menyesatkan Hawa, makan aja itu, pasti kalian gak akan mati. Kalian akan menjadi seperti Allah. Akhirnya manusia ini lebih mendengarkan apa kata iblis dibanding Tuhan Yesus. Mereka makan, Mbak. Konsekuensi dari pelanggaran itu apa tadi? Mati.
Sehingga ketika mereka melanggar, Tuhan berfirman di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam, oleh karena dosamu, kamu, ya, bumi ini sudah terkutuk dan kamu akan menderita dan kembali menjadi debu tanah. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya mati, Mbak. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya masuk ke alam maut, menjerit di sana, menderita. Nah, Udah? oke. Dah. Kamu sudah paham sampai di situ? Mbak, saya juga tahu masalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu, Dari mana kamu tahu Hawa? Mbak, saya Islam, Mbak. Di Al-Quran Iya. saya ada dan di Alkitab saya ada. Pertama kali nabi yang diciptakan oleh Allah